Puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk beribadah raya di minggu pagi hari ini. Dan tak henti-hentinya kami selalu mengingatkan bahwa di situasi pandemi ini masih tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan menjaga jarak, memakai masker, dan juga mencuci tangan sebelum setiap kali kita beraktivitas. Ya, mari kita awali ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita persiapkan hati, jiwa, dan pikiran kita biarlah hanya tertuju kepada Tuhan. Kita akan pujikan satu pujian pengagungan buat Tuhan, Manis Kau Dengar. Kami mengucap syukur untuk hari Sabat yang diberkati oleh Tuhan, di mana setiap kami boleh menghampiri akan Allah yang kudus, Allah yang hidup, Allah yang hadir di tengah-tengah kami. Kami ingin mempersembahkan ibadah raya di pagi hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengakui
Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Petrus pasal 1 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Amin. Kita akan masuk dalam doa-doa syafaat kita. Kita akan naikkan pergumulan pribadi kita, pergumulan gereja kita, dan juga pergumulan bangsa dan negara kita. Sebelum doa syafaat, kita akan menyanyikan lagu Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Bersamamu ku takkan goyah, sebab
Hanya Tuhan tempat hati kami berpaut. Hati kami berpengharapan dalam menapaki hari-hari yang Tuhan percayakan dan anugerahkan kepada setiap kami. Kami mengucap syukur sepanjang pekan ini kami boleh merasakan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami mengucap syukur kami boleh melayani Tuhan. Kami boleh bekerja dan kami juga boleh menikmati setiap jerih lelah yang kami lakukan yang diberkati oleh Tuhan. Sehingga pagi hari ini kami boleh bersama-sama datang untuk memuji, menyembah, memuliakan, mengagungkan akan nama Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur untuk rahmat yang Tuhan beri kepada kami. Dan di tengah-tengah rasa syukur, kami juga ingin membawa setiap pergumulan jemaat di tempat ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Karena situasi pandemi, karena situasi kesehatan, keadaan ekonomi, pergumulan di dalam kehidupan berkeluarga, pekerjaan, dan banyak hal yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kami ingin menopang dan mendukung saudara-saudara kami ke dalam tangan kasih Allah kami yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon kepada Tuhan untuk melawat setiap anak-anak-Mu, mereka yang lemah dikuatkan, bahkan boleh mengalami kesembuhan karena Tuhan yang menjamah hamba-hamba-Mu, sehingga boleh menikmati sukacita damai sejahtera yang datangnya daripada Tuhan. Kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan yang memberi kelepasan, kelegaan, sukacita, bahkan dimampukan untuk memuji dan memuliakan akan nama Tuhan di tengah-tengah pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi atas umat-Mu. Kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih Allah kami yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk situasi keamanan, ketentraman, pemerintahan di negeri kami. Kami bawa Presiden ke dalam tangan kasih-Mu. Demikian juga staf, kabinet, sampai dengan RT RW, agar sungguh keamanan, kedamaian boleh kami rasakan bersama-sama di tengah-tengah pemerintah sedang mengatasi pandemi COVID yang kami alami selama 1 tahun ini. Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan. Kami mohon rahmat dan anugerah Tuhan. Lalukan atas bangsa kami, sehingga kami boleh bersama-sama kembali menikmati akan persekutuan baik kepada saudara-saudara kami maupun bersama dengan Tuhan. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Tuhan mampu melakukannya sesuai dengan kehendak dan waktu Tuhan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami juga ingin serahkan untuk TK Ester ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan memberkati pengurus, guru, dan anak-anak serta orang tua, agar dalam proses belajar mengajar di tengah-tengah situasi seperti ini, Tuhan taruh hikmat, anak-anak tetap dapat didampingi dengan baik. Mereka dapat belajar tidak hanya lewat pengetahuan, tetapi juga kehidupan kerohanian mereka tetap dapat terbangun karena kasih kemurahan Tuhan. Tuhan juga memberkati untuk pembangunan gedung sinode kami, Wisma Sinode ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih untuk campur tangan Tuhan yang luar biasa, sehingga pembangunan terus dapat berlangsung karena kasih Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Berkat Tuhan Yesus menyertai untuk setiap anak-anak-Mu yang terlibat, baik mereka yang melayani lewat tenaga,
lewat dana, lewat doa, dan segala sesuatunya rahmat Tuhan turun melimpah atas hamba-hamba-Mu ini. Dan pada waktunya kami percaya Wisma Sinode akan dapat berdiri dan digunakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami dapat menggunakan bersama-sama secara GGKMI. Kami menyerahkan untuk pengurusan sertifikat tanah makam Makpela ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami tetap percaya pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Tuhan memberkati setiap pribadi dan instansi terkait sehingga semua boleh berjalan karena kasih kemurahan Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk rekan-rekan yang ambil bagian pelayanan dalam tim kepanitiaan kemah keluarga ke dalam tangan kasih-Mu. Meski masih jauh, tetapi kami percaya ketika kami mempersiapkan sejak dini, kami rindu segala sesuatunya diberkati dan diurapi oleh Tuhan. Taruh hikmat marifat-Mu kepada kepanitiaan yang ada untuk mempersiapkan dengan baik, sehingga boleh menjadi berkat bagi sidang jemaat, pertumbuhan kehidupan kerohanian kami bersama-sama, dan persekutuan di antara kami. Pagi hari ini kami juga ingin serahkan setiap kami yang hadir ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami ingin serahkan setiap pribadi lepas pribadi ke dalam tangan kasih-Mu. Kami tahu dan percaya Engkau yang menelisik setiap hati kami, kerinduan kami, kehausan kami, pergumulan-pergumulan kami di dalam Tuhan. Oleh karena itu, kami sebagai satu keluarga jemaat GKMI Bangsri, kami ingin membawa pergumulan-pergumulan jemaat-Mu ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong, memberi kelepasan dan kelegaan. Yang diperlukan kepada setiap kami adalah iman yang sungguh, pengharapan yang kuat, bagaikan sauh, sehingga satu waktu kami akan melihat kemuliaan yang Tuhan nyatakan atas kehidupan setiap jemaat-Mu di dalam kehidupan berkeluarga, bergereja, dan pelayanan yang Tuhan percayakan. Terima kasih Tuhan, kami ingin menyerahkan ibadah kami. Kami ingin menyerahkan setiap kami pribadi lepas pribadi ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya ke dalam tangan Allah kami yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya, di pagi hari ini kita juga akan menyaksikan persembahan pujian buat Tuhan dari tim paduan suara gereja.
Ya, terima kasih pujian yang sangat indah dari teman-teman tim paduan suara. Mari kita dukung dalam doa senantiasa tim paduan suara gereja kita. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Mari kita sekali lagi persiapkan hati, jiwa, dan pikiran kita tertuju hanya pada Tuhan. Kita akan persiapkan dengan bernyanyi Kau Berfirman. Kami percaya bahwa firman-Mu adalah ya dan amin. Ketika kami percaya dan menghidupi akan sabda-Mu, maka firman itu akan berlaku dan terjadi atas kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, di pagi hari ini, sebelum kami merenungkan akan sabda kebenaran firman-Mu, mampukan setiap kami, layakkan kami untuk boleh berdengar-dengaran dengan kebenaran firman-Mu, agar boleh menjadi suluh bagi perjalanan hidup kami, sehingga setiap kami semakin hari belajar menjadi serupa seperti Kristus, karena firman-Mu yang mengisi hati kami, dan setiap kami dimampukan untuk melakukannya, karena Roh Kudus yang tinggal di hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami menyerahkan benih firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Injil Matius pasal 17 ayat yang ke-20. Matius 17 ayat yang ke-20, demikian firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, ia yaitu Tuhan Yesus, karena kamu kurang percaya sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Amin. Berbahagialah bagi setiap kita yang hidupnya terus diperbaharui
oleh sabda kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, Alkitab kita ditulis memiliki tujuan tertentu. Tidak hanya secara umum ditujukan kepada semua manusia, tetapi juga dalam konteks waktu itu, maka kitab Matius secara khusus itu ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Jadi harapannya orang Yahudi yang membaca, yang mendengar kitab Injil Matius ini, mata jasmani, mata rohaninya dibuka sehingga mereka dapat menerima Yesus sebagai Mesias dan Raja yang ditunggu-tunggu dan dinanti-nantikan oleh orang Yahudi. Sehingga kitab Injil Matius banyak mengutip kitab Taurat. Taurat itu adalah kitab yang digunakan oleh orang-orang Yahudi, dan di mana di dalam Taurat itu ada janji, ada pengharapan bahwa Sang Raja Mesias itu yang akan menolong dan menyelamatkan mereka orang-orang Yahudi dari penindasan pemerintahan Romawi yang ada pada saat itu. Dan kita tahu dalam pelayanan Tuhan Yesus, apa yang dikerjakan, apa yang diajarkan, mujizat yang dilakukan, dan bahwa Yesus itu adalah Mesias, sehingga para murid memiliki satu antusias, semangat yang sungguh. Kalau kita gambarkan dalam situasi sekarang, mungkin Presiden ketika menunjuk para menteri, siapapun orang yang dihubungi oleh Presiden untuk menjadi pembantunya, secara umum orang akan antusias untuk menerima jabatan itu. Tidak hanya tanggung jawab yang besar, tetapi juga di dalamnya ada kedudukan, ada penghormatan, ada penghargaan, ada banyak hal yang menempel lewat status yang ada. Sehingga ketika para murid diajak, dihubungi untuk menjadi pengikutnya, kalau kita melihat mereka pun antusias menyambut akan apa yang Tuhan perintahkan. Mereka bersemangat, bahkan kalau kita membaca sehingga mereka kemudian sampai istilahnya royoan rebutan. Siapakah yang terbesar? Lalu di antara mereka, Tuhan, nanti kalau Engkau berkuasa, aku di sebelah kirimu, yang satu di sebelah kananmu, dan sebagainya dan yang lainnya. Karena memang image pandangan mereka Yesus itu adalah Mesias, dalam artian mereka akan menjadi raja atas muka bumi ini, atas pemerintahan yang ada. Dalam situasi dan kondisi demikian, kemudian Tuhan Yesus memberikan atau mewartakan tentang penderitaan yang akan dialami. Ini sangat penting. Karena image yang dibangun oleh para murid, Yesus adalah sesuatu yang luar biasa, punya kuasa, punya power, dia akan memerintah, tidak mungkin akan mengalami kesulitan, tidak mungkin akan mengalami penderitaan. 5 roti 2 ikan saja bisa membuat kenyang 5.000 orang, bahkan lebih. Orang yang buta bisa melihat, orang yang sakit kusta ditahirkan. Tuhan Yesus adalah segala-galanya bagi para murid. Sehingga kalau kemudian para murid mendengar bahwa Tuhan akan mengalami satu penderitaan, kemudian sampai satu titik akhir bahwa Tuhan akan mengalami kematian, meskipun juga nanti akan dijelaskan tentang kebangkitannya pada hari yang ketiga. Itu sesuatu yang bagi para murid tidak mungkin akan terjadi. Karena Tuhan Yesus
adalah satu pribadi yang luar biasa, mana mungkin akan mengalami penderitaan. Sehingga Tuhan Yesus perlu memberitahukan penderitaan yang akan dialami. Pemberitahuan yang pertama diberikan kepada murid. Dan di tengah-tengah di mana Tuhan memberitakan bahwa ia akan mengalami penderitaan, di pemberitahuan yang pertama, di tengah-tengah itu kemudian Tuhan memberikan pengajaran kepada para murid. Pengajaran yang kita renungkan di pagi hari ini adalah iman sebesar biji sesawi. Ini hanya satu metafora, kiasan bagi orang Israel atau para murid. Mereka mengerti ketika memberikan gambaran, memberi kiasan kepada para murid, karena memang mereka hidup di zaman itu. Tanaman itu tidak asing bagi mereka. Di tengah-tengah Tuhan tidak memberitakan penderitaannya, maka Tuhan berkata kepada para murid, memberikan pengajaran tentang pentingnya beriman kepada Tuhan. Jadi kalau nanti pas mengalami kesulitan, mengalami penderitaan, mengalami aniaya, betapa iman itu sangat penting bagi kehidupan para murid di dalam pengiringan dia kepada Tuhan. Iman itu menjadi dasar, menjadi fondasi di dalam kehidupan para murid, dan tentunya setiap kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Karena kalau kita tidak memiliki iman yang benar di dalam Tuhan, maka meskipun kita hidup, maka kehidupan kita akan membawa kepada kematian. Ketika kita tidak memiliki dasar iman yang benar. Kalau orang tidak sungguh-sungguh beriman kepada Kristus, maka di ujung yang lain menanti kita, yaitu maut, yang membawa kepada kebinasaan. Oleh karena itu, Tuhan memberikan pengajaran pentingnya beriman dengan benar, dengan sungguh-sungguh di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Lalu beriman yang seperti apa yang harus kita hidupi? Bukan hanya sekedar, ya saya percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak hanya sekedar demikian, tetapi Yakobus pasal 2 ayat 19 menuliskan, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Iblis pun percaya bahwa Yesus adalah Allah dan pribadi yang luar biasa. Tetapi yang membedakan adalah bahwa iblis tidak menyembah dan tidak berbakti kepada Allah. Oleh karena itu, iman yang benar adalah iman yang hidup, iman yang bertumbuh di dalam kehidupan setiap kita, sehingga kemudian memberikan gambaran iman sebesar biji sesawi. Sesuatu yang sangat kecil, benih yang kecil, tetapi ketika dia tumbuh, dia hidup, maka menjadi satu tanaman yang besar, bahkan melebihi dari tanaman-tanaman yang lain. Kita bisa bayangkan sama seperti pohon beringin. Dari benih yang kecil, ketika dibiarkan, diizinkan tumbuh dengan baik, maka lama-kelamaan akan menjadi besar.
Iman yang kita miliki adalah iman yang harusnya dinamis, bukan statis. Sejak kita lahir, sejak kita mengenal Tuhan, sejak kita percaya sampai hari ini, sampai besok, ya seperti itu saja di dalam kehidupan setiap kita. Tetapi semakin hari seharusnya semakin bertumbuh, semakin besar, semakin menjadi kita ini serupa seperti Kristus. Dan iman yang kita miliki ketika kita percaya kepada Kristus yang bersumber dari Allah, ternyata memiliki kuasa, power yang besar di dalam kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi. Para murid ketika berjumpa dengan seorang anak yang sakit ayan, lalu mereka tidak bisa menyembuhkan itu, sehingga kemudian datang kepada Yesus. Dan Yesus berkata kepada para murid, "Karena kamu kurang percaya." Bukan ditulis karena kamu tidak percaya, tetapi kamu kurang percaya. Kalau kita berkata kurang percaya, berarti sebetulnya dalam diri kita ada keraguan-raguan. Firman Tuhan katakan, baiklah engkau panas atau dingin. Karena kalau kita suam-suam, maka firman Tuhan katakan akan dimuntahkan. Kurang percaya kepada Kristus, maka sama dengan sebetulnya meragukan akan kemahakuasaan Kristus. Kurang percaya kepada Kristus, maka sebenarnya tidak sepenuh hati menyerahkan hidupnya kepada Kristus. Berulang kali saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, ketika kita beriman, jangan dilepas kepala, pegang ekornya, sehingga tidak bisa bergerak secara leluasa. Tetapi ketika kita percaya kepada Kristus, maka serahkan sepenuhnya kepada Kristus, seperti seolah-olah kita tidak berdaya, meskipun kita punya kekuatan untuk melakukannya. Berserah kepada Kristus berarti meletakkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tidak boleh kita gondeli, ada campur tangan kita, seolah-olah kita mampu, seolah-olah kita bisa, karena kita punya kekuatan, kita punya power di dalam mengatasi akan kesulitan ini. Ketika kita beriman, maka kita harus sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan itu. Bagaimana agar kita dapat sungguh-sungguh memiliki pertumbuhan iman yang benar, berakar kuat dan teguh di tengah-tengah badai kehidupan ini? Maka kita harus memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Roma 10 ayat 17 dinyatakan dengan jelas bahwa iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Karena itu kita harus banyak menyediakan waktu kita untuk membaca firman, mendengar firman, agar itu menjadi bagian kehidupan setiap kita. Bagaimana kita bisa, iman kita bisa semakin tumbuh kalau firman Tuhan tidak pernah menjadi asupan makanan kita? Bagaimana tubuh kita bisa sehat kalau makanan yang kita makan adalah makanan-makanan yang tidak sehat? Makanan-makanan yang tidak membuat tubuh jasmani kita dapat bertumbuh, berfungsi dengan baik. Makan sesukanya, kalau pas lapar makan, kalau enggak lapar, kalau enggak suka makan, enggak makan. Bagaimana tubuh kita bisa sehat? Bapak, Ibu, dan Saudara, demikian juga kehidupan kerohanian kita.
Firman Tuhan harus menjadi makanan rohani kita, karena itulah yang akan menumbuhkan dan mengembangkan iman yang kita punya. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah mungkin kesuntukan hati kita, ketika kita mendapatkan asupan firman Tuhan dan firman itu berbicara kepada kita, maka firman itu akan menguatkan, firman itu akan meneguhkan, dan firman Tuhan itu adalah ya dan amin atas kehidupan setiap kita yang percaya. Yang kedua, agar iman kita terus hidup, tumbuh, kuat, kokoh. Tidak hanya sekedar kita mendapatkan asupan makanan firman Tuhan, setiap hari terus kita merenungkan sabda firman Tuhan. Apa yang kita baca, apa yang kita renungkan, firman yang kita dengar, maka kita belajar untuk menuruti atau melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan setiap kita. Yang kita tahu, kita mengerti, kita imani, lalu kita belajar memohon pimpinan Roh Kudus untuk melakukan firman itu. Bukan berdasarkan situasi dan keadaan, tetapi kita dimampukan lewat Roh Kudus dalam situasi apapun agar iman kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Imannya semakin besar di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Sehingga ketika kita diperhadapkan dengan permasalahan-permasalahan hidup, apakah pekerjaan, keluarga, hubungan keluarga, hubungan antar personal, masalah kita secara pribadi, ketika dihadapkan dengan iman kita, ketika iman kita semakin besar, maka masalah itu kita bisa melihatnya menjadi kecil, bukan meremehkan masalah. Tetapi karena kita tahu dan percaya segala masalah yang kita alami, kita hadapi, firman Tuhan katakan sebesar seberat apapun, firman Tuhan katakan tidak akan melampaui, melebihi kekuatan yang kita punya. Jadi seberat apapun kita pasti bisa menanggungnya, karena kita tidak sedang menanggung sendiri, tetapi ada Roh Kudus yang akan menolong dan memimpin setiap kita. Dengan demikian kita memiliki pengharapan. Saya pasti bisa melampaui. Saya pasti bisa melaluinya. Seperti tema besar yang kita renungkan di masa raya Paskah ini. Kebangkitan Kristus membawa pengharapan. Ketika seseorang memiliki pengharapan, maka dia akan memiliki kekuatan. Dia akan memiliki energi di dalam dirinya. Dan energi yang dimiliki, yang tersembunyi itu akan muncul di dalam dirinya. Tetapi kalau pengharapan itu hilang, maka energi besar yang kita miliki itu akan menjadi tenggelam dan surut atas kehidupan setiap kita. Oleh karena itu kadang-kadang iman Tuhan izinkan untuk diuji. Apakah ketika kita mengalami kesulitan, pencobaan, pergumulan, beban berat di dalam kehidupan kita, kita ini seperti emas, dibakar dengan panas yang tinggi, tetap murni justru menjadi semakin berkilau. Atau perak, atau batu permata, atau kayu, atau rumput kering. Begitu kena api sedikit, langsung hilang, menjadi abu. Dan setiap kita bisa menilai diri kita, kapasitas kita itu seperti apa. Dan Tuhan menginginkan setiap kita menjadi seperti emas murni, di mana semakin kemuliaan Tuhan akan Tuhan berikan kepada setiap kita pribadi lepas pribadi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan,
Ketika kita punya iman yang sebesar biji sesawi, yang kita izinkan bertumbuh dan berkembang di dalam kehidupan kita, dan karena iman itu adalah iman yang datangnya daripada Tuhan, maka ada kuasa yang akan muncul, yang akan kita alami. Maka meskipun kita mengalami masalah sebesar gunung, kalau dari jauh kita melihatnya kecil, tetapi kalau kita dekat, gunung itu seberapa sangat besar sekali di dalam pemandangan mata kita. Tetapi meskipun kita melihat sesuatu yang besar, sepertinya kita akan berkata, wah, tidak mungkin. Ini sesuatu yang mustahil. Tidak akan bisa terjadi. Tetapi ketika kita sungguh-sungguh beriman dan percaya kepada Tuhan dan terus mengembangkan iman keyakinan kita kepada Tuhan, maka masalah yang besar itu akan bisa kita lewati karena kasih kemurahan Tuhan. Bisa memindahkan gunung, bukan secara harafiah gunung lalu bergeser. Meskipun hal itu pun bisa terjadi atas kehidupan ini kalau Tuhan mau. Tetapi dalam kehidupan kita ada banyak gunung-gunung pergumulan, permasalahan yang di mata jasmani atau rohani kita begitu besar. Sehingga kadang-kadang membuat kita menjadi tidak berdaya. Tetapi ketika kita sandingkan antara pergumulan kita dengan iman kita, mana yang akan kita perbesar di dalam hidup kita. Kalau masalahnya yang kita perbesar, maka iman kita akan menjadi lemah dan kita akan menjadi orang seperti orang tidak percaya kepada Tuhan. Alkitab katakan kurang percaya kepada Tuhan. Tetapi kalau iman kita yang besar, maka meskipun permasalahan kita besar, iman kita ini yang akan menolong kita, menyelamatkan kita. Bukan karena kekuatan yang kita punya, tetapi Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu yang akan menolong dan menyelamatkan kita. Bahkan mungkin satu waktu kita akan berkata, puji Tuhan, terima kasih Tuhan atas kesulitan yang pernah saya alami, pergumulan yang berat yang menghimpit yang terjadi. Karena di situ saya melihat, saya mengalami, saya merasakan tangan Tuhan yang terulur, yang mungkin tidak dirasakan oleh orang lain, tetapi kita merasakan kehadiran Tuhan, kemahakuasaan Tuhan, kebergantungan dan pengharapan kita kepada Tuhan tidak akan pernah menjadi sia-sia di dalam kehidupan setiap kita. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya setiap kita sudah punya benih iman di dalam Kristus. Buktinya Bapak Ibu hadir di dalam ibadah ini. Mari jangan kita simpan benih itu di dalam kulkas. Jangan kita simpan di dalam sapu tangan atau kertas, kita simpan rapat-rapat, kita masukkan di dalam lemari. Tetapi mari benih iman itu kita hidupi agar terus bertumbuh. Bertumbuh, benih itu akan menjadi besar dan tidak hanya memberkati hidup kita, tetapi Alkitab berkata burung-burung pun akhirnya bersarang atas pohon sesawi yang ada karena tumbuh begitu besar. Dan kita percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan akan mereka-rekakan segala sesuatunya. Dan ujung-ujungnya adalah mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Biarlah ketika kita memasuki masa raya Paskah, di minggu-minggu masa penantian ini,
kita terus mengembangkan sayap iman kita. Di tengah-tengah pergumulan dan kesulitan yang kita alami, mari kita hanya memandang kepada Kristus. Jangan bimbang, jangan ragu, karena yang suam-suam akan dimuntahkan. Tetapi yang sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan akan mengalami pertolongan Tuhan. Anak yang sakit ayan itu akhirnya disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala, datang kepada Tuhan. Terima kasih untuk sabda kebenaran firman-Mu yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada kami. Kami sangat percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong dan menopang kami. Kami sangat percaya ketika kami menyerahkan dan menyandarkan hidup kami. Kami sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Maka Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami sampai jatuh tergeletak. Karena kami tahu dan kami percaya tangan Tuhan akan segera menolong kami tepat pada waktunya. Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang begitu dekat kepada setiap kami, Allah yang peduli, Allah yang mengerti akan perjalanan hidup kami. Kami ingin serahkan setiap jemaat-Mu yang hadir di pagi hari ini maupun mereka yang akan mendengarkan rekaman video ini. Tuhan, Engkau yang akan menolong, Tuhan yang akan menjamah dan memberi pengertian baru kepada setiap kami, bahwa ketika kami sungguh-sungguh beriman, meskipun dimulai dari sesuatu yang kecil, tapi karena yang kecil itu berasal daripada Engkau, maka sabda firman-Mu berkata, kami dapat memindahkan gunung dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Masalah yang begitu besar di depan kami, kesulitan-kesulitan yang menghimpit kami, situasi ekonomi, sosial, politik yang ada di sekitar kami percaya ketika kami merendahkan hati kami di hadapan Tuhan, kami mencari wajah Tuhan, kami percaya penuh kepada Tuhan, maka pengharapan kepada Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kami. Kami akan melihat dan merasakan kemuliaan demi kemuliaan yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada kami. Berkat Tuhan menyertai untuk sidang jemaat-Mu di tempat ini, agar kami terus bertumbuh. Seberapapun iman yang kami miliki, kami mengakui mungkin kami masih seperti rumput kering, atau kami seperti perak, atau kami seperti kayu ketika diuji. Tetapi kami rindu di dalam Tuhan. Semakin hari kami akan terus menjadi semakin lebih baik, seperti emas yang dimurnikan. Meskipun begitu berat, begitu pahit, tetapi kami percaya kemuliaan akan Tuhan nyatakan, kekuatan akan Tuhan beri kepada kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah yang hidup, kami mengucap syukur untuk sabda kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Amin. Ya, pagi hari ini kita juga diberi kesempatan untuk mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dan sebagai landasan, saya ambil dari Hosea 6 ayat 6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban bakaran. Kita akan berdoa untuk persembahan kita. Saya ajak jemaat bisa bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Bapa yang kami kenal dalam Tuhan kami Yesus Kristus, sungguh kami ucap syukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Susah, senang, duka ataupun suka ya Tuhan, kami tetap harus bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Karena kami tahu bahwa Engkau memberikan yang terbaik buat kami. Rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik buat kami ya Tuhan. Dan saat ini kami hendak mengucap syukur atas penyertaan-Mu ini ya Tuhan, di dalam kami memberikan persembahan pada pagi hari ini. Sucikan persembahan ini ya Tuhan, biarlah persembahan ini
hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Silakan duduk. Kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan senantiasa memegang iman kita dalam Tuhan. Dan mari kita akan pujikan satu lagu penutup dari PPR 1 nomor 121, Tuhan Pegang Pimpinan. Pagi hari ini kami mengucap syukur untuk rekan-rekan kami yang berulang tahun di minggu ini. Kami mengucap syukur untuk Mr. Wong, untuk Bapak Liston Pardamaian. Tuhan memberkati kedua hamba-Mu di dalam kehidupan yang Tuhan percayakan dan anugerahkan. Berkati menjadi kepala keluarga sehingga boleh menjadi teladan iman bagi istri, anak-anak, bahkan bagi orang-orang sekitar yang Tuhan percayakan kepada hamba-Mu ini. Limpahi dengan kesehatan karena dengan tubuh yang sehat dapat digunakan untuk berbagai macam aktivitas dan lebih daripada itu untuk memuliakan akan nama Tuhan. Berkati keluarga yang dibangun, sehingga lewat keluarga yang diberkati oleh Tuhan, akan menjadi saluran berkat bagi keluarga-keluarga yang lain, untuk boleh melihat dan merasakan kemuliaan Tuhan yang memancar atas keluarga-keluarga hamba-Mu ini. Lebih daripada itu, tambahkan pengalaman hidup bersama dengan Tuhan setiap hari, sehingga membuat hamba-hamba-Mu akan semakin melekat erat kepada Tuhan dan menjadi kesaksian yang baik, nama Tuhan dipermuliakan, dan lewat kehidupan yang Tuhan anugerahkan, anak-anak-Mu akan dipakai di ladang pelayanan yang Tuhan percayakan kepada masing-masing hamba-Mu ini. Kami percaya berkat Tuhan senantiasa menyertai atas hamba-Mu.
Kami mengucap syukur untuk ibadah raya yang boleh kami lakukan di pagi hari ini. Kami mengucap syukur karena hadirat Tuhan turun menyapa setiap kami. Dan jika sebentar kami akan undur dari tempat ini, kami kembali ke dalam kehidupan kami bersama dengan keluarga yang kami kasihi. Kami mohon berkat penyertaan-Mu. Kami mohon Tuhan menyertai melindungi kami, sehingga kami boleh sampai di rumah dengan selamat, karena berkat kasih kemurahan-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan di dalam Roh Kudus akan menyertai perjalanan hidupmu sekarang sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin.